Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau memulai ibadah yang mengikuti ibadah online juga. Saya mau sapa Shalom. Biar hadirat Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Kita yakin dan percaya ada kasih Tuhan terus menyelimuti kita dalam ibadah. Kita mau tanggalkan beban pikiran kita terlebih dahulu sehingga kita mau fokus pada Tuhan untuk memuji menyembah Dia, bahkan mendengarkan firman Tuhan dan menerima perjamuan asa yang kudus karena kebaikan Tuhan untuk kita. Kita mau bersatu dulu sejenak. Demikian mazmur Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, karena Dia telah melakukan hal-hal yang ajaib. Tangan kanannya dan lengannya yang kudus telah menyelamatkan miliknya. Tuhan telah menyatakan keselamatannya. Dia telah menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Dia telah mengingatkan kasih setianya dan kesetiaannya kepada rumahnya KFG. Seluruh ujung bumi penuh menyaksikan keselamatan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, petiklah dan bersorak-sorailah dan bermazmurlah bagi Tuhan dengan harpa dan suara mazmur, dengan trompet dan bunyi sangkakala. Bersorak-sorailah di hadapan Tuhan Raja. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya lihat dari atas kayaknya muka-muka yang ceria nih untuk memuji Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17. Masih udah pada hafal ya. Segala sesuatunya menjadi ciptaan baru. Kita semua baru. Kalau saya lihat ini mukanya pada luar biasa. Kalau dari atas ini kelihatannya lagi koleksi Pak Abun ya. Mantap. Kita mau menikmati hadirat Tuhan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tuhan terus menjaga kita, menggendong kita, menuntun kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarlah hari demi hari Tuhan berikan kami kekuatan, kekompakan. Hanya satu yang ingin kami mau daripada pegang kami Tuhan. Ikat kami di dalam tali perkasihan sehingga kami dapat memenangkan jiwa melalui gereja kami di tempat ini. Kami ingin melayani Engkau dengan penuh kasih Tuhan. Kami hendak bersyukur kepada-Mu karena Engkau baik. Tidak ada Tuhan yang baik. Hanya Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Besar. Naikkan ucapan syukur-Mu Bapak Ibu Saudara sekalian. Naikkan persembahan-Mu kepada Yesus, pengagungan-Mu pada pagi hari ini. Angkat suara-Mu. Tuhan rindu suara kita untuk Tuhan agungkan. Terima kasih Yesus. Kami ingin tanggalkan beban pikiran kami terlebih dahulu Tuhan, sehingga kami ingin mengagungkan Engkau. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau baik. Aku hendak bersyukur Bapa. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermasmur bagi nama Tuhan. Ya
Maha Tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Engkau Tuhan kami, Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Coba saya untuk bangkit berdiri. Kami yakin Tuhan dengan ucapan syukur kami, Engkau adalah Tuhan kami yang mengatasi segala seluruh bumi ini. Thanks the Lord. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Aku hendak bermazmur, aku hendak bermazmur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, ya Tuhan, ya Tuhan,
turun, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa kami mau menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mulia, Namamu Allah yang maha besar, Allah yang maha tahu Tuhan, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan, dimuliakan, sekali lagi dimuliakan, sekali lagi dimuliakan, katakan atas seluruh bumi. Dimuliakan Engkau Raja kami, haleluya, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Raja yang dimuliakan dari tempat ini Bapa, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan, untuk selama-lamanya. Kami bangga punya Yesus seperti-Mu, kami bangga punya Yesus seperti Kau Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata, Roh Kudus-Mu hadir untuk kami, glory bagimu. Engkau dahsyat Tuhan, terima kasih, haleluya Yesus. Praise the Lord, haleluya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kita punya Tuhan yang besar, amin. Angkat kedua tanganmu, katakan, oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu. Beri kemenangan untuk Yesus kita, haleluya. Praise the Lord.
Kami percaya Tuhan kita tidak pernah gagal untuk memberikan janji-janjinya ya Bapa. Kau akan memberikan janji yang terbaik untuk gereja kami di tempat ini. Itu kepercayaan kami, itu iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami mau bersorak-sorai bersatu hati di tempat ini. Tuhan Yesus meluapkan kegembiraan kami, sukacita kami ada di tempat ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita, amin. Salam kiri kananmu, berikan katakan Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam hidupmu. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, ayo kita bergandengan tangan kiri kanan kita. Bergandengan tangan dalam satu kasih, amin. Bergandengan tangan dalam satu iman. Tunjuk kiri kananmu. Haleluya. Katakan keluarga kerajaan Allah. Satukan hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus. Kita bergandengan tangan yuk, depan dan belakang kita bergandengan tangan, amin. Bergandengan tangan dalam satu kasih, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu iman. Kita katakan saling mengasihi di antara kaum, katakan keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan tanpa musik, ayo. Bergandengan tangan dalam satu kasih, haleluya. Bergandengan tangan dalam tunjuk kiri kananmu, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, haleluya. Keluarga kerajaan, keluarga kerajaan, keluarga kerajaan Allah. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala sesuatunya kalau kita bergandengan tangan untuk saling mengasihi, ada keluarga kerajaan Allah di tempat ini, amin. Lebih lagi kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mana jempolnya, mana jempolnya, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turut atas hidup. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku.
hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari kasih Tuhan tidak pernah selesai untuk kita, amin. Non-stop teruslah kasih Tuhan untuk kita, haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan berkesudahan. Haleluya. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Yesus kita. Terus kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang tak berkesudahan kasih setianya, rahmat-Nya yang selalu baru setiap pagi untuk kita rasakan. Sama-sama katakan tak berkesudahan. Berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Amin. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Tuhan yang pegang tangan kita dengan erat-erat karena kasih Tuhan tidak berkesudahan untuk kita semua, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus pegang kami Tuhan dari hari-hari-Mu, dari hari-hari yang kami nikmati yang Kau sudah berikan. Biarlah tali persaudaraan kami terus Engkau eratkan Tuhan. Kami bersyukur akan kebaikan, kami kagum akan Engkau Tuhan. Thanks Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hatimu untuk dilaut firman Tuhan. Siapkan pikiranmu sejenak untuk dilaut firman Tuhan. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan hikmat untuk kita akan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah tidak berlalu untuk Tuhan, kami perlu akan firman-Mu. Kami perlu makanan rohani Tuhan, untuk menyegarkan tubuh dan jiwa kami. Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau Yesus. Oh. Kagumi dalam hati kasih-Mu tiada
anugerahnya ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Belum pernah ada kasih sedunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Yesus ku akui kasih-Mu tiada duanya. Coba saya untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima firman Tuhan. Biar pujian ini menjadi penghantar kita akan kebenaran firman Tuhan, menjadi kekuatan yang baru untuk gereja Tuhan di tempat ini. Tidak ada kasih yang lebih daripada Engkau Tuhan. Hanya kasih-Mu yang luar biasa untuk kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya Selain kasih-Mu, selain kasih-Mu, hanya Yesus. Yesus. Sungguh tiada lagi Kasih seperti ini, kasih seperti ini dan sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih
kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kami mau menerima firman. kasih-Mu tiada duanya. Hayati dan renungkan dalam kata pujian. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini Kami kagumi, ku akui kami akui. kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Ku kagumi kami tahu kuasa Roh Kudus-Mu hadir dengan lemah lembut dalam hati, untuk menjamah kami, untuk memegang tangan kami yang terangkat ke surga Tuhan. Karena kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan kasih, sampai kini kami kagum akan kasih Engkau ya Tuhan Yesus. akui Tuhan, lawat kami, kasih-Mu lawat kami akan firman-Mu. tiada Kau ku kagumi, Ku kagumi Kau hampiri kami Tuhan. dalam Kau hampiri kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu pribadi lepas pribadi kasih-Mu Tuhan. tiada duanya. Kami mengagumi kasih Engkau, Sampai menyelamatkan kami, memberikan kekuatan dan harapan yang baru. Oh, kasih-Mu biar firman itu melekat untuk kami. Jesus, Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu lagi tiada ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu begitu adil kepada setiap kami, Bapak. Kami mau jadi tanah hati yang subur. Kami mau berlaku, bertindak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki kepada setiap pribadi kami. Tuhan, kami mau menangkap hikmat daripada surgawi. Berkati kami semua menjadi tanah hati yang subur tanpa terkecuali. Termasuk hamba-Mu ini Tuhan. Roh Kudus berkata-katalah. Roh Kudus berbicara di antara kami. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Makasih Om Marcel. Makasih Om Andreas. Terima kasih Tante Ine. Terima kasih anak-anakku yang ganteng dan cantik-cantik. Ya. Makasih semuanya. Ya. Hari ini kita belajar ya dari satu tokoh yang namanya Yakub ini. Yakub ini mendapatkan sebuah nubuatan bahwa Yakub akan menerima hak kesulungan, diberkati luar biasa. Tetapi Yakub berlaku dengan keinginannya sendiri. Ya, nah. Yuk, ya. Di sini judul utamanya temanya semua yang adil. Nah, ya. Kemudian subtemanya keadilan dalam kasih. Ya, oke. Yuk kita masuk next, keadilan dalam kasih. Nah, keadilan dalam kasih. Nah, Tuhan itu akan selalu bertindak adil dengan kasih setianya. Dia tidak akan menakuar bertindak di luar kasih setianya. Nah, Om Marcel kesini dong, jangan jauh-jauh. Ya, nah. Ya, itu mic sudah tersedia. Ya, ya. Ya, ya. Yuk kita buka Kejadian 29 ayat 31 dan 32. Ya. Nah, biar dibaca dengan Om Marcel yang ganteng ini. Gitu. Kejadian 29 ayat 31 sampai 32 dengan judul perikop anak-anak Yakub. Ayat 31, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Ayat 32, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Oke, thank you. Bapak Ibu, kan jelas. Ya. Yakub padahal udah mendapatkan secara alamiah ya ketika si Esau mengatakan, berikanlah yang merah-merah itu kepadaku. Betul kan? Maksudnya ya plenibon ya, kalau zaman sekarang plenibon yang enak-enak itu. Nah ya kena. Berikan yang merah-merah. Tapi Yakub, baik aku akan berikan, tapi tukar ya. Tukar, ini alamiah. Tukar ya, apa? Hak kesulunganmu berikan kepada aku. Iya, kata si Esau. Oke, nah itu secara alamiah. Nah, tetapi ketika pernyataan nubuatan Tuhan sudah disampaikan, ketika orang itu punya satu ambisi, maka akan tertunda. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Yakub? Yakub menipu, berbohong, berlaku licik dan lain sebagainya. Kepada siapa? Kepada ayahnya, kepada Esau. Ya kan, akhirnya singkat cerita Yakub diberkatikan dengan hak kesulungan. Tapi apakah hak kesulungan itu langsung jatuh ke Yakub? Tidak. Dia melakukan kesalahan, melakukan dosa selama 20 tahun. 20 tahun loh, dia lari dari rumah bapaknya Isai, dia lari ke rumah Laban tuh, dia bekerja dengan 20 tahun. Nah, apakah Yakub kaya? Kaya. Tapi ada sebuah yang namanya kesengsaraan. Sengsara itu enak enggak? Sangat tidak enak sengsara itu. Sangat tidak enak sengsara itu. Nah, berkat itu tetap sebelum jatuh ke Yakub, berkat itu tetap miliknya Esau. Berkat kesulungan itu tetap miliknya Esau. 20 tahun. Ya, sejak blessing itu terjadi. Nah, kenapa? Nah, buktinya apa? Nah, ya, dia lari
ke tempat Laban. Dia, padahal kan aturan kan jelas. Kalau mau menikah dengan anak yang sulung. Lea anak yang sulung daripada Laban. Anak yang kedua namanya Rahel. Ya menikah. Tapi Yakub tidak punya cinta kepada Lea. Inilah yang disebut keadilan Tuhan. Ya, nah, maka kandungan Rahel dibuka. Mengandunglah Rahel, mempunyai anak laki-laki. Mengandunglah Lea. Ya, melahirkan anak laki-laki. Nah, tetapi kandungan Rahel ditutup oleh Tuhan. Adil enggak Tuhan? Adil. Bagi manusia adil? Enggak adil. Nah, kenapa? Karena Yakub tidak berlaku adil kepada Lea dan kepada Rahel. Ya. Seringkali kita manusia itu seperti Yakub. Yuk, kita sama-sama bertobat, jangan mau melakukan kegoblokannya Yakub. Cukup stop. Kita bertobat supaya jangan sampai orang-orang yang kita kasihi ini mengalami penderitaan. Nah, kebetulan yang di sini yang berlaku, yang menentang Tuhan kebetulan laki-laki yang namanya Yakub. Ya, nah. Kalau sang suami melakukan tidak mengikuti kehendak Tuhan, yang kasih siapa? Yang kasih istrinya, anak-anaknya, ya kan keluarga besarnya. Nah, begitu juga kalau yang istri yang berlaku salah, tidak mengikuti kehendak Tuhan, yang kasihan siapa? Suaminya, anaknya, keluarga besarnya. Itu kasihan. Yakub, percaya Tuhan, percaya Tuhan. Cinta Tuhan, ibadah. Ini Yakub. Ya, kita melihat. Nah, maka mengandunglah Tuhan memberikan keadilan. Terus yang kedua prosesnya, tolong dibaca Kejadian 30 ya, ini saya loncat ya supaya karena panjang ini. Kejadian 30 ayat 1 sampai 2. Ayat pertama, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Ayat 2, maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Nah, akukah pengganti Allah? Halo. Kalau terjadi pilih kasih, memberikan kasih sayang yang salah, yang terjadi tuntutan, dianggap suaminya itu Tuhan. Padahal Tuhan memperhatikan kesengsaraan ya. Adil nggak di sini Tuhan? Berpikir, yuk kita pikir, kita renungkan, berlogika kita. Adil Tuhan itu. Tetap dia doa sama Tuhan, teriak sama Tuhan, Rahel. Minta kepada, tetap ditutup kandungannya apa? Karena hatinya jealous sama, ya kan? Adiknya jealous sama kakaknya, iri hati, ditutup berkatnya. Perhatikan baik-baik, ditutup sama Tuhan. Tuhan itu yang kita sembah, Tuhan yang maha adil. Tidak main-main soal blessing, soal berkat. Kita renungkan. Ya, nah akhirnya seperti itu. Maka Lea mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan kasih sayang Tuhan, mendapatkan pemeliharaan Tuhan. Dijauhkan dari kepada kesengsaraan dengan Tuhan, Lea. Tapi Lea menerima kesengsaraan dari siapa? Dari suaminya, dari adiknya. Beda. Rahel mendapatkan kesengsaraan dari Tuhan. Tetapi dia mendapatkan kasih sayang dari suaminya. Ya, renungkan baik-baik ini.
Yuk kita fokus. Ya, lebih lanjut Om Marcel bacakan. Kejadian 30 ayat 33. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Di sini doa ngomong si Yakub, aku jujur. Tapi apakah Yakub berlaku jujur? Tidak. Yakub bukan orang yang jujur. Ya. Yakub orang yang penuh dengan tipu muslihat. Dalam pikiran, dalam hatinya. Di depan Laban dia berlaku jujur. Tapi di belakang Laban dia berlaku curang dan penuh tipu muslihat. Perhatikan. Orang apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Yakub menabur kecurangan. Langsung Yakub juga menuai kecurangan. Dari siapa? Dari Laban. Karena perilaku siapa? Perilaku Yakub sendiri. Bukan orang lain. Ya. Kita renungkan baik-baik. Bapak Ibu. Kalau kantong kilbat kita bocor, yuk kita bertobat. Ya, nah. Saya kagum dengan Esau di sini. Ya, nanti kita akan sampai. Next. Sebelum next, ya baca dulu Amsalnya, Om Marcel. Amsal 11 ayat 3, Ya. orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur dipimpin ketulusannya, pasti diberkati Tuhan. Tapi ya, pengkhianat dirusak oleh kecurangannya diri sendiri. Ya. Sukses sama berkat itu beda, Bapak Ibu. Yuk, next, Om Andres. Ya. Tolong Om Asal bacakan Kejadian 30, 37 sampai 43. Kejadian 30 ayat 37 sampai 43. Tolong semua, halo, saya minta tolong semua dengarkan baik-baik, simak baik-baik kata demi kata firman Tuhan ini yang disampaikan oleh Om Marcel. Iya, Kejadian 30 ayat 37 sampai 43, mari kita dengar sama-sama. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan, dikupasnyalah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ayat 38. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu, adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Ayat 39. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Ayat 40. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu, dihadapkannya kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikianlah ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Ayat 41. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, Perhatikan, yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Ayat 42. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. ini adil apa curang? Jujur apa curang? Ayat 43. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Thank you Om Marcel. Jadi di sini Yakub berlaku curang, penuh dengan tipu muslihat. Ya, curang loh.
Dia ngomong sama Laban, aku jujur. Betul kan? Ngomong sama Laban, ngomong jujur, ngomong sama Tuhan jujur. Tapi Tuhan tahu hatinya penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, ketidakjujuran. Ini. Diberkati enggak Yakub? Tidak. Sukses enggak? Sukses. Ya, perhatikan di sini. Tapi keluarganya menderita. Apakah keluarganya bahagia? Enggak. Menderita? Iya. Semua menderita. Termasuk Yakub sini menderita hidupnya, hatinya menderita, batinnya menderita karena dituduh. Kamu bohong, kamu curang, kamu menipu, kamu mengambil haknya orang lain, kamu menginginkan haknya orang lain. Itu dituduhkan terus kepada Yakub. Bapak Ibu. Sampai kalau Bapak Ibu baca benar-benar, bahasa aslinya akan ketemu. Sampai akhir hidupku, Yakub berkata, aku hidupnya penuh dengan penderitaan. Yakub berkata demikian. Bapak Ibu, jadi apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Tidak mungkin tidak. Yuk kita bertobat, jangan punya hati yang tidak baik kepada sesama kita dan terutama kepada Tuhan. Ya, nah, jangan jadi orang egois. Nah, jangan mau menang sendiri. Ya kan? Nah, supaya kita diberkati Tuhan. Supaya disayangi Tuhan. Nah, Esau itu disayang Tuhan. Next. Andreas. Tolong Om Marcel bacakan. Kejadian 31 ayat 7, demikian firman Tuhan, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Nah, pakai atas nama Tuhan lagi. Ya, ini orang yang mengasihani diri sendiri. Aku yang perlu dikasihani. Ayahmu berlaku curang sama aku, upahku diganti sampai 10 kali. Aku dibohongi, aku diakali, aku ditipu muslihat. Padahal yang berlaku muslihat siapa? Yakub. Laban tidak berlaku muslihat. Laban hanya nanti dari hasil tabur tuai yang dilakukan oleh Yakub. Bapak Ibu, ini penting. Jangan mau kehilangan berkat. Seperti Yakub sampai 20 tahun. Berkat itu baru turun. Ketika saya baca ini, saya semakin takut sama Tuhan. Saya mau semakin bertobat sama Tuhan. Melakukan kehendaknya Dia, keinginannya Dia, kerinduannya Dia. Bapak Ibu, kalau kita bisa mengasihi sesama kita yang di dalam ini, Tuhan ngomong, kasih itu menutupi banyak dosa. Mari kita saling mengasihi. Ya, gitu loh. Nah, ya. Kita renungkan. Ini. Ya. Nah. Ini. Om Marcel bacakan. Kejadian 31 ayat 36 sampai dengan 42. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ayat 36, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu. Ayat 37, engkau telah menggeledah segala barangku, sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ayat 38, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Ayat 39, yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang,
baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Ayat 40. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ayat 41. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Ayat 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku Kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Thank you. Berani memakai nama Tuhan. Banyak hati-hati, jangan sembarangan memakai nama Tuhan. Yakub berani. Nah, Yakub kerja oleh berkat atau oleh keringat, Bapak Ibu? Oleh keringat. Oleh keringat. Dia ngomong, jauh daripada aku tidur. Hidupnya dibuat sengsara karena kecurangannya Yakub sendiri. Tipu muslihat Yakub itu sendiri. Bapak Ibu, kita perlu renungkan. Akhirnya Yakub menyadari, aku ini selama ini menipu Tuhan dan berani memakai nama Tuhan. Bapak Ibu, sungguh akhirnya Yakub sadar. Nah, kalau Bapak baca, baru setelah ini Yakub bergumul dengan Tuhan, minta diberkati, minta di blessing. Karena blessing itu belum terjadi kepada kehidupan Yakub. Dia hidup oleh keringat. Kekayaannya karena keringatnya. Nah, kan dia ngomong, aku tidak makan hakmu Laban, padahal dimakan kan? Ketika domba itu kalau domba itu lagi fit, ya tenaganya yang lagi fit, yang luar biasa, langsung dikasih untuk bercoreng-coreng. Itu diambil jadi kepunyaannya Yakub. Berarti Yakub mengambil haknya Laban. Bapak Ibu, yang lemah dikasihkan ke Laban, berlaku curang, tipu muslihat. Nah, apakah Tuhan memberkati orang seperti ini? Enggak. Apakah ini yang dikatakan sekali selamat tetap selamat? Tidak. Bapak Ibu, hati-hati. Anak sekolah minggu lagunya, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati apa yang kau lihat, hati-hati apa yang kau dengar, sebab Tuhan melihat. Nah, hati-hati Bapak, gunakan apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Ya, baru pertobatan Yakub ngomong, jatuhlah keputusan malam itu, baru Tuhan ngomong, Yakub pergi kamu dari Laban. Aku mau memberkati engkau. Ketika ada pertobatan, baru Tuhan mau. Pertobatan bukan asal bertobat, tapi pertobatan yang sungguh-sungguh. Sebelumnya Yakub kan bertobat, asal bertobat kan, aku jujur loh. Ya kan? Itu kan ngomong, tapi cuma abang-abang lambe. Pertobatannya hanya abang-abang lambe. Tahu? Itu bahasa Jerman namanya. Hanya manis di mulut, tapi jauh di hati. Bapak Ibu. Ayo, next. Oke, di sini perhatikan ya kata-kata ini ya. Jadi bukan hanya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Di sini ya kita baca sama-sama. Ya, ayo tolong Om Marcel. Kejadian 31 ayat 53 sampai 55. Ayat 53 berkata, Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka,
kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya, ayat 54. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu, ayat 55. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Baru setelah ada perjanjian damai antara Yakub sama Laban, berkat itu turun, blessing itu turun, pendamaian. Jadi kita harus hidup dalam damai satu dengan yang lainnya. Baru berkat itu turun. Nah, jadi apapun yang dihasilkan Yakub itu bukan berkat. Contohnya gini, ketika Yakub bertemu dengan Esau mau menerima enggak hasilnya dari Yakub? Enggak mau ditolak. Karena Esau hidup dalam berkat. Yakub hidup dalam keringat. Setelah bertemu antara Yakub dengan Esau baru, Yakub mulai hidup dalam berkat. Tapi Esau tetap hidup dalam berkat karena dia tidak mau menangani, tidak mau mengotori hasil berkat yang dia dapatkan dari Tuhan. Dia tidak mau menerima hasil dari keringat. Bapak Ibu, ketika saya baca ini, wow, Esau benar-benar bertobat. Padahal Esau punya dendam, punya marah, mau bunuh Yakub. Tapi ketika dia dekat dengan bapak yang benar, ya kan, dengan Isai, kamu tidak begitu. Berkatin, ampunin Yakub saudaramu itu. Dinasehati Esau. Esau bertobat sungguh-sungguh. Dia nggak punya dendam, dia yang tidak punya sakit hati, dia tidak menyimpan segala sesuatu. Dia mengampuni Yakub. Maka berkat kesulungan itu tetap menjadi miliknya Esau ketika itu. Setelah bertemu baru hak kesulungan itu pindah kepada Yakub. Bapak Ibu, mengertilah firman Tuhan dari semua sisi. Baca perlahan-lahan. Tangkaplah dengan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan. Bapak Ibu, ya, kita renungkan di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Next, ya. Tolong ya, saya percaya setiap kita bisa melakukannya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, yuk kita renungkan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Yuk kita bertobat. Kita hatikan bersih kita. Kita bersihkan pikiran kita. Kita mau memberkati sesama kita. Amin. Yuk saya undang tim PAW. Tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku, sebelum hari akhir
hidupku tiba. Sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, saya Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Ambil waktu setiap kita, jangan punya rasa iri. Yuk kita bertobat. Jangan menginginkan haknya orang lain. Ayo, kalau kita melihat saudara kita diberkati, kita ikut bersuka cita. Kalau kita melihat saudara kita dalam kondisi yang kekurangan, yuk kita ikut sedih. Kita doakan supaya diberkati Tuhan. Yuk kita punya hati yang bersih satu dengan yang lainnya. Tuhan itu Maha tahu setiap hati kita. Stop, jangan jadi orang egois. Stop, yuk kita jangan membicarakan orang lain. Yuk kita stop, jangan kita membicarakan masa lalu kita. Kita sudah mendapatkan urapan yang baru. Kemarin saya sama ibu di Balikpapan mendapatkan urapan yang diperbarui. Yuk bersama dengan kami terima urapan yang diperbarui itu. Kita kubur masa lalu kita. Kita melihat masa depan yang gilang gemilang, yang sukses, yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan, kerukunan, dan penuh berkat yang melimpah-limpah. Dan hidup dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Yuk kita sama-sama ambil waktu. Dengan mengangkat tubuh Tuhan, berjanji sama Tuhan. Jangan membuat sengsara keluarga kita masing-masing. Mulai dari hal yang kecil. Kalau hati salah satu yang tidak bersih, bertobat. Hati berdua tidak bersih, bertobat. Supaya jangan ada yang sengsara dalam rumah tangga kita masing-masing. Tapi hidup dalam keharmonisan, hidup dalam sukacita, hidup dalam pemeliharaan Tuhan, hidup dalam berkat Tuhan. Dalam setiap rumah tangga kita,
banyak terjadi gesekan antara suami dan istri. Yuk, jangan kita saling menuntut. Tapi ayo kita saling mengasihi dan mengampuni. Dengan mengampuni yang benar, karena Tuhan yang melihat hati kita masing-masing. Kalau kita bisa saling mengampuni suami istri, orang tua sama anak, lebih lanjut kita dapat mengasihi dan mengampuni saudara-saudara kita yang bukan saudara sedaging, tapi kita saudara sedaging dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya dapat merasakan ada hati yang begitu panas satu dengan yang lainnya, khususnya dalam rumah tangga. Yuk kita benar-benar berjanji kepada Tuhan. Kalau nanti sudah sampai di rumah, selesaikan masing-masing antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua. Supaya kita tidak buang waktu seperti Yakub. Yakub buang waktu 20 tahun. Tuhan, di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau mengampuni kami dengan tubuh-Mu ini ya Tuhan. Kami menyadari hidup setiap kami bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau Tuhan Yesus Kristus. Angkat tubuh Tuhan di atas kepala kita. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus. Tubuh Tuhan sudah bersatu dengan kita. Tuhan selalu ingin membahagiakan kita. Tuhan ingin selalu memberkati kita. Mari setiap kita berjanji kepada Tuhan. Bahagiakan pasangan kita masing-masing. Bahagiakan keluarga kita masing-masing. Jangan ada kesengsaraan dalam rumah tangga kita masing-masing. Kesengsaraan itu bukan hanya bicara tentang jasmani, tapi juga secara hati, juga secara jiwa. Ayo kita bertobat. Tuhan itu Maha Kasih. Sebelum dengan darah Tuhan, yuk kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mau membahagiakan rumah tangga kita masing-masing, berkat itu pasti turun. Tuhan, tolong kami, orang yang lemah ini. Tolong kami. Kuatkan dan teguhkan hati kami. Kuatkan dan teguhkan langkah kami. Kuatkan dan teguhkan perbuatan-perbuatan kami. Kuatkan dan teguhkan perasaan kami. Kuatkan dan teguhkan pikiran kami. Kuatkan dan teguhkan perkataan-perkataan kami. Sehingga kami bisa berlaku jujur dan adil kepada Engkau dan kepada sesama kami ya Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita.
Karena perjanjian kita bukan kepada sesama kita, tapi kepada Tuhan yang kita sembah. Itu ada hukum tabur tuai. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah cawan ucapan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur masing-masing. Dia Allah yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik. Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Sucikanku, kuasa salibmu, pulihkan, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu, pulihkan, kuasa salibmu, pulihkan, kuasa salibmu, kuasa salibmu, pulihkan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Sampai dengan hari ini, tak henti-hentinya terus Engkau mengingatkan kami, menegur kami jika kami salah. Tuhan, kami percaya hidup kami dalam dekapan-Mu, hidup kami dalam gendongan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bertobat, kami tidak mau meronta karena itu semuanya menjadi kesakitan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu menerangi jalan-jalan hidup kami Tuhan untuk seminggu ke depan. Terima kasih ya Tuhan untuk permasalahan gereja ini Tuhan sudah selesaikan. Dan kami memberkati orang-orang di luar sana Tuhan. Pertobatan terjadi besar-besaran. Kami akan tuai banyak jiwa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami perkatakan Roh Tuhan bekerja atas gereja ini. Karena dialah Imam Agung yang kami tinggikan, kami sembah dan kami agungkan Tuhan. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami. Engkau yang terus melayakkan kami dan menyucikan kami. Kami percaya karena kami biji mata Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan untuk gereja-Mu. Terima kasih ya Bapa. Semakin nyatalah Tuhan, kekuatan daripada Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami berani berdiri tegak di hadapan-Mu karena kami mau turut seirama dengan keinginan hati. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang diberkati kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Yang online juga, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh gembala kita, biar berkat itu juga tidak tertukar dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga Yakub, perumpamaan Yakub dan Laban itu, mari kita baca terus firman Tuhan ini. Menjadi kekuatan. Ada pencerahan-pencerahan terus hari demi hari, firman Tuhan kita kupas, tidak akan pernah habisnya. Karena kebenaran firman itu Tuhan nyata untuk memberikan kita keselamatan yang kekal. Haleluya, haleluya.
Yakub aja bisa dirubah namanya jadi Israel, apalagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian, berkat kita Pak. Haleluya. Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Segenap jemaat pengerja mengucapkan banyak terima kasih dalam pelayanannya mengembalakan di tempat ini bersama ibu dan keluarga besar. Haleluya. Amin. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Mantap. Oke. Horas. Ya baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan warta gereja kita yang gereja KFG Church. Kita berdoa untuk persembahan, kita siapkan persembahan. Bapa di dalam surga, kami percaya akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Biarlah juga perjamuan asa yang kudus yang sudah kami terima yang melambangkan tubuh dan darah-Mu itu melekat dalam kehidupan kami dan kami pakai dalam kehidupan sehari-hari untuk mewartakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam suatu bagian ibadah. Kami juga tidak lupa akan memberikan persembahan. Ada 2 persembahan yang akan kami berikan, persembahan umum dan persembahan khusus. Biar persembahan yang kami berikan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi Engkau dan memperlebar kerajaan Engkau ya Tuhan di dalam gereja kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Kau sucikan persembahan ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan persembahan di sebelah kiri saya sambil kita mendengarkan warta digital The Kingdom Families of God KFG Church. Suara. The Kingdom Families of God. Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali hadir, Anda bukan pendatang, kita semua adalah keluarga di dalam kerajaan Allah. Jadwal kegiatan KFG Church, pra-ibadah, setiap hari Minggu pukul 8.30 sampai pukul 8.45, ibadah umum setiap hari Minggu pukul 9, komsel, setiap hari Kamis pukul 19 sampai selesai, latihan musik setiap Sabtu pukul 13 sampai selesai. One Home, akrab dalam persekutuan, sungguh-sungguh dalam pemuridan, kuat dalam ibadah, besar dalam pelayanan, luas dalam penginjilan. One Family, kerendahan hati, keterbukaan, kasih, menghasilkan, pelayanan, mengutamakan Tuhan, jujur, dapat dipercaya, hubungan, terobosan, kebenaran. One Mission, menjadi keluarga yang selalu membangun mesbah keluarga, pujian penyembahan, doa dan firman, menjadi keluarga yang berani hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan, menjadi keluarga yang membawa damai dan berdampak di lingkungannya, menjadi keluarga yang siap dimuridkan dan menjadi pemimpin untuk melayani kerajaan Allah. One Vision, menjadikan keluarga-keluarga sebagai keluarga kerajaan Allah, yang siap menjadi pemimpin dan membangun gereja sesuai kehendak Allah, untuk Indonesia dan menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan Yesus. Informasi, bagi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan, dapat menghubungi PSE di Tantono di nomor telepon 0811109799. Demikian warta KFG Church. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kita masuk dengan penuh sukacita. Kita pulang dari tempat ini juga penuh sukacita. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan
selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Katakan, Yesusku luar biasa kasih setianya, kasih setianya berubah dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kekasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kasih, dan berkat yang berlipat ganda. Terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Kristus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan, Amin.